Jar, nek ora dikunci stang kok Jar. Nek ora dikunci stang berarti kan. Teman-teman mungkin bisa kembali duduk kalau udah memarkirkan motornya. Bisa maju ke depan. Teman-teman bisa maju ke depan sini sih. Kalau di luar maju aja nggak apa-apa, di sini masih selong ngarep kipas gitu malah enak. Ayo maju, gak apa-apa teman-teman, rasa izin. Mas Keset, itu perlu dikecilkan nggak volume? Aman. Oke. Oke. Silakan lanjut Mas. Baik, saya lanjut. Sebelumnya turut berduka cita untuk tetangga yang baru saja dipanggil yang di atas. Oke, baik, oke, saya lanjutkan ya. Tadi dari perjalanan ini, kemudian tur tersebut itu tidak hanya pada AK-47 semata, dan bagi saya pribadi ini juga merupakan sebuah kesempatan menarik saya bisa melihat perspektif baru terhadap Indonesia secara tidak hanya musik saja, namun juga secara kultural, dan juga bagaimana saya melihat ekosistem itu mulai terbentuk dengan sedemikian rupa yang saya rasa juga patut diapresiasi gitu. Terutama juga khususnya di Semarang sendiri yang mulai bergeliat dalam bagaimana mereka saling terkoneksi dan kemudian keterhubungan itu menjadikan juga manfaat gitu bagi mereka yang di luar Semarang. Khususnya bagi saya sendiri, saya pribadi yang dari jauh saya bisa melihat teman-teman gitu saat saya di Oakland, California, dan saya cukup banyak ngobrol dengan Kesit ketika ada kesempatan dan bahkan hampir beberapa tahun gitu kami setiap minggu kami berdiskusi dan mendengarkan keluh kesah Kesit gitu yang saya pun secara terakumulasi informasi tersebut itu bisa terlihat bahwa dengan geliat-geliat itu ternyata memang segala apapun yang kita lakukan akan terus bertumbuh. Dan ketertumbuhan tersebut itu juga menjadi energi bagi siapapun yang merasakannya, termasuk saya. Begitu juga akhirnya ini yang membuat mungkin kalau dalam secara historis bahwa AK-47 bagaimana
dari mana berasal, dari Semarang khususnya, yang memang saya dan Kesit di masa itu kami kemudian membentuk AK47 dan kemudian dengan berbagai perjalanan yang kami lalui itu hingga sampai sekarang ini, sampai ke Amerika dengan formasi yang juga kami melibatkan Mike, pemain bass kami yang ikut turut dalam tour ini gitu. Dan kami rasa bagi Mike sendiri, mungkin sebelumnya juga dia pesan dia mengucapkan salam buat teman-teman yang ada di sini karena beliau sudah pulang dari hari Senin kemarin saat kami selesai show di Denpasar waktu itu. Dengan apa yang diutarakan Mike gitu sebagai perspektif sebagai orang Amerika gitu ya, melihat bagaimana Indonesia, dan itu juga merupakan kali pertama buat dia untuk datang dan menyaksikan bagaimana sih pertunjukan audiensnya, ekosistemnya, lalu bagaimana dia menghadapi dalam perjalanan tur tersebut gitu. Karena kami juga sempat tur di Amerika gitu dan kami melihat banyak sekali juga perbedaannya, hanya saja memiliki cara yang unik bagaimana melangsungkan tur, karena tur sebenarnya tidak hanya sekedar mempertunjukkan karya gitu, tetapi juga itu seperti yang tadi saya sebutkan, bagaimana kita saling terkoneksi secara organik, secara alami yang membuat kita bisa melihat bahwa skena ini tuh tidak hanya sekedar skena musik atau industri semata gitu. Namun lebih dari itu, lebih dari bagaimana pemaknaan dalam sebuah karya itu juga sebuah catatan zaman bagi seorang band atau bagi secara personal, namun juga ini akan bisa digunakan di masa depan kelak nanti gitu. Entah nantinya kami melihat mungkin bagi beberapa teman, beberapa band mungkin mereka band hanya sekadar rekreasi, hanya sekadar untuk tujuan personal. Kemudian kami melihat bahwa AK47 ingin rasanya ini tidak sekadar itu saja, dan kemudian menjadikan AK47 ini menjadi sebuah katalis bagi kami sendiri, yang dimana dalam pembuatannya, dalam penulisan lirik, dalam proses kreatifnya itu juga membuat kami ada ruang bagi kami untuk memberikan sisi di luar musik, tetapi juga sisi secara personal yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa perjalanan tur ini juga perjalanan spiritual kami gitu. Kenapa spiritualitas gitu? Bahkan disandingkan dengan grindcore yang syarat dengan kemarahan dan protes gitu. Sepertinya ini justru menjadi sebuah keseimbangan bagi kami untuk bisa menghadirkan apa yang tidak terlihat di dalam musik itu sendiri. Karena seseorang ketika mendengarkan musik, bagi seseorang itu akan mengalami pengalamannya mereka sendiri-sendiri. Mereka akan mengalami proses bagaimana meresapi musik tersebut, kemudian membaca teks tersebut, dan kemudian dengan berbagai visual yang sudah dihadirkan gitu. Dan itu tidak semata-mata visual semata gitu. Bahkan saat kami membuat visual-visual image itu pun ada sesuatu yang ingin kami
sematkan. Ada sesuatu yang ingin kami harap di hari ini akan mungkin bisa menjadi relevan di masa depan nanti. Atau bahkan bisa menjadi sebuah pisau analisa secara musikal atau bahkan secara mungkin nantinya bisa secara teks ataupun secara visual. Karena bagi kami sebuah band musik itu adalah kesatuan yang sangat komplit yang bisa diserap ke berbagai elemen. Dari musik, teks, audio, visual yang sepertinya itu bukan sebuah pekerjaan atau laku sehari dua hari. Namun ini juga merupakan sebuah perjalanan yang tanpa kami sadari ini sudah 25 tahun di tahun ini yang kami merasa sepertinya perlu untuk kami catat. Kami perlu untuk membuat ini menjadi makna baru dalam musik grindcore itu sendiri. Saya percaya bahwa paradoks terhadap segala sesuatu yang kita lihat di dalam tema-tema musik, khususnya musik keras atau khususnya musik grindcore itu sendiri, yang dimana penuh kemarahan. Namun kami ingin memasukkan sesuatu yang membuat kita bisa menciptakan ruang untuk refleksi. Dan ruang-ruang refleksi itu kadang sulit kita ciptakan karena di tengah algoritma yang tadi disebutkan Pupung tadi, bahwa kita sedang menghadapi sebuah ancaman kesehatan mental. Dan ancaman kesehatan mental ini berada di genggaman telepon genggam kita gitu. Dan seperti dari apa yang ada itu muncul lagi persoalan-persoalan yang sangat baru di era digital sekarang. Misalnya gratifikasi digital. Gratifikasi itu contohnya ya banyak, misalnya mungkin kalian lihat kayak Raffi Ahmad misalnya contohnya di secara populernya. Dia melakukan itu contoh gratifikasi digital yang sangat terlihat. Dan ini membuat kita tidak akan bisa lepas dengan bagaimana supaya kita bisa bertahan di masa-masa seperti ini gitu. Dan juga bagaimana kita melihat pemerintahan yang ada sekarang dan bahkan nanti 20 Oktober ada sebuah sesuatu yang kita rasa sudah kami cukup jengah kan, cukup jengah dengan segala kondisi ini. Namun bagaimana supaya dalam kondisi yang carut marut ini itu kita menemukan sebuah ruang yang sakral di dalam diri kita masing-masing. Ruang yang dimana kita bisa tidak akan terpengaruhi dengan dunia yang semakin gila ini. Karena ruang-ruang sakral itu kadang-kadang sudah terkooptasi dengan oknum-oknum pemuka agama atau politisi-politisi yang kalian lihat sekarang ini, yang mereka menganggap kita itu bodoh. Mereka menganggap kita ini hanyalah statistik belaka. Dari hal-hal tersebut akhirnya tema algoritma inilah yang kami rasa ini menjadi sebuah tema yang besar yang nantinya ini akan membuka sesuatu hal yang kecil yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari ini bisa menjadi kesukacitaan, menjadi hal-hal yang membuat kita ada tempat untuk diri kita sendiri,
ada tempat bagi kita untuk kita bisa menjadi diri kita dan teman-teman kita sekitar kita membiarkan mengapresiasi diri kita yang unik ini. Karena selama ini kita melihat dalam sosial media atau algoritma, muncul sekali standar-standar bagaimana seorang itu terlihat. Harus cantik, harus langsing, harus berkulit yang bersih, atau harus berpikir yang sekadarnya dan menjalani hidup sekadarnya. Apalagi kami pun sadar bahwa saat kami berada dalam tur itu kami bertemu dengan teman-teman gitu di setiap kota gitu. Mereka adalah anak-anak muda yang sangat penuh gairah gitu. Penuh ide, penuh semangat. Namun di lingkungan mereka itu tidak mendapatkan dukungan, maka mereka berada di dalam skena ini yang kita yakini. Seperti halnya kenapa mungkin saya pribadi, saya masih berada di sini, masih memainkan musik grindcore, bahkan mungkin beberapa keluarga saya gitu, ini musiknya awak gitulah. Apa sih gitu loh. Bahkan itu tidak dimengerti gitu. Nah itu kan itu wajar sekali ya, wajar sebagai orang awam melihatnya. Namun akhirnya keluarga saya misalnya akhirnya memahami bahwa oh ini tuh hanyalah musik, ini adalah sebuah karya yang nantinya sebagai katalis, yang nantinya bisa menjadi jalan untuk gairah-gairah muda ini memiliki cara untuk mereka mengekspresikan dirinya, mereka mengeksplorasi, dan bahkan dari musik itu sendiri kita terbantukan melihat bagaimana dunia ini bekerja. Mungkin orang dulu kan mungkin ada stigma gitu, musik-musik keras itu adalah musik setan atau musik yang mungkin tidak yang memberi edukasi dan sebagainya. Ketika saya sampai di titik ini, saya justru melihat bahwa apa yang disampaikan dari band-band tersebut dengan lirik, atau mungkin kalian teman-teman bisa melihat band-band yang lain yang kok bisa sampai dengan lirik-lirik sadis atau bahkan satanik yang nggak masuk akal gitu. Yang bahkan ada diantaranya mungkin mengandung yang mungkin tidak layak untuk dikonsumsi. Tetapi bagi anak-anak muda, bagi saya sendiri, ini adalah cara kita melihat, oh ini loh yang terjadi. Ini loh yang kita lihat saat ini, hari ini tuh seperti ini gitu loh. Dan kita tidak bisa mengakses tersebut melalui media. Media sudah dikontrol oleh penguasa. Mereka tidak memiliki apa sih yang nyata di hadapan mereka ini. Apa sih tantangan yang sebenarnya sebagai anak muda atau sebagai manusia kita melihatnya itu. Apa mungkin mereka bisa hanya semata-mata untuk menjadi orang baik itu tidak cukup gitu loh. Mereka pun harus melihat sesuatu yang bahkan itu membuat mereka jadi sedih melihat ini. Bahkan ada di antaranya lagu-lagu bisa membuat itu menjadi riang. Sehingga karya-karya apapun itu akan menjadikan kita itu jauh lebih memahami dunia ini gitu loh. Karena kita sudah melihat dari lirik-lirik yang ada sekarang ini. Saya teringat ya perkataan Remi Silado. Anak muda itu perlu untuk menuntaskan kesalahan-kesalahan mereka. Agar nanti itu kelak mereka tidak melakukannya gitu loh. Dan cara-cara apa yang bisa mereka melihat? Cara-caranya adalah apa? Sebuah karya. Dan mungkin dalam konteks musik, dalam konteks grindcore dari AK47, ini adalah yang kami rasakan gitu loh. Dengan lirik
atau bahkan yang tersirat dari mereka gitu. Saya melihat sebuah energi yang yang murni, yang sangat sakral. Mereka bisa bersuka cita. Karena selama ini kita melihat tidak ada ruang untuk mereka bersuka cita untuk menjadi dirinya sendiri. Karena mereka selalu dihakimi oleh masyarakat. Dan bahkan mereka tidak bisa leluasa untuk menjadi dirinya sendiri. Maka dengan album ini ataupun kehadiran sekarang ini, bahkan teman-teman yang telah mendukung melalui memberi merchandise, itu cara-cara kami untuk menyematkan pesan itu bahwa AK47 sudah lebih dari musik, gitu. Sudah lebih dari apa yang kami anggap itu eksistensi 25 tahun. Siapapun pun mereka memiliki cara sendiri untuk bertahan. Gitu. Dan cara untuk bisa ini bertahan, kita harus mengarsipkannya. Entah itu berupa album atau berupa hal yang lain. Maka ketika Pujo, Nugroho, dan Greg memiliki inisiasi untuk, Mas, kudu nggawe buku iki. Aku pun sangat dengan sigap, ini memang sudah saatnya. Dan dengan perbincangan saya dengan Kesit, ayo kita mulai kumpulkan, recall, ingatan-ingatan yang dulu yang pernah kita diskusikan, agar nantinya seperti yang mungkin dalam konteks verba volan stricta manen, apa yang terucap akan hilang, yang tertulis akan abadi. Dan konteksnya tidak hanya teks, namun juga bisa video, mungkin bisa sebuah album yang mungkin teman-teman nantinya akan kalian bikin nantinya. Mungkin hari ini belum cukup, tapi nanti 5 tahun, 10 tahun mendatang, itu akan menjadi sebuah catatan zaman bagi kalian sendiri dan juga menjadi catatan untuk teman-teman kita berikutnya. Apa yang kami diskusikan dengan Kesit ketika kami duduk di Gubernuran BI selayaknya pada masa kita muda menjadi dengan geliat semangat anak pang yang kita nongkrong malam, terus kita minum dan sebagainya, terus muncul, kita nggak pengen gini-gini aja, yuk kita berdiskusi yuk kita bikin zin yuk, dan begitu seterusnya. Akhirnya dengan itulah membuat kami merasa apa yang kita diskusikan 25 tahun yang lalu, itu sekarang seperti mesin waktu bagi kami. Dan itu kalau secara pribadi saya menyenangkan untuk mengingat tersebut. Menyenangkan untuk merasakan energi kita di masa muda kala itu. Dan bahkan sekarang pun rasa-rasanya sudah tidak ada lagi rasa tua dan muda. Kami ingin sekadar memunguti ingatan-ingatan itu gitu. Dan akhirnya muncullah judul-judul yang kami anggap, kami perlu untuk membuat judul-judul yang bermakna bagi kami. Kami tidak perlu untuk mengikuti grindcore yang lainnya gitu. Kami ingin memiliki cara sendiri, memiliki ciri khas grindcore sendiri, dan kami menemukannya melalui diskusi panjang, buku yang kami baca, pertemuan-pertemuan langsung dengan teman-teman, dan kemudian begitu juga kami melihat meresapi lirik-lirik musik yang kita anggap itu tidak layak untuk dikonsumsi, tetapi dari situ kita bisa melihat dunia secara murni, apa sih yang terjadi sehingga kita tahu apa yang akan kita lakukan di hari ini dan nantinya di masa mendatang. Mungkin begitu dulu, nanti kita lanjutkan ya. Oke, terima kasih Mas. Menarik ya ketika tadi Mas Gana cerita soal bahwa musik tuh ya nggak hanya musik aja gitu, tapi bisa juga ditarik ke hal-hal yang lain gitu, terutama hal-hal yang sifatnya lebih
lebih personal gitu. Nah, tentu dari perjalanan 25 tahun AK47 gitu yang aku pikir juga itu nggak nggak pendek gitu bagi sebuah band yang konsisten untuk membuat sesuatu apapun itu produknya gitu. Nah, terus tadi Mas Gana juga apa ya, mendeklarasikan gitu bahwa ingin membuat AK47 itu tidak hanya soal musik tapi bisa menjadi katalis-katalis untuk para personilnya atau orang yang terlibat di dalamnya gitu. Terus juga pengen apa ya, membuat makna baru gitu bagi musik grindcore gitu kaitannya dengan perjalanan spiritual gitu di dalam tubuh band itu gitu. Nah, dari 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 keinginan itu gitu menjadikan musik tidak hanya sebagai musik gitu dan sebagai katalis gitu atau sebagai hal-hal yang sifatnya spiritual gitu. Apakah itu juga kemudian mempengaruhi kalau aku amati ya penggunaan kata-kata gitu di dalam albumnya gitu. Misalnya di album menari dalam Abu Algoritma itu banyak sekali penggunaan kata-kata yang sifatnya lebih ekologi gitu, tanah, alam, subur gitu, terus cahaya, petir, sabana gitu-gitu atau hal-hal yang sifatnya lebih lebih apa ya, lebih warming gitu, kata merawat, memeluk gitu-gitu. Dan tadi Mas Ganda juga berapa kali menyebut kata seperti energi, tumbuh dan ekosistem gitu. Itu menurutku berbeda gitu misalnya dengan eh, teks-teks yang muncul di album Loncati Pagar Berduri gitu. Kalau di Loncati Pagar Berduri banyak sekali teks-teks yang sifatnya lebih apokaliptik gitu yang digunakan, misalnya botol bensin gitu, menyayat, molotov, terus beton gitu-gitu, terus berkarat, berduri itu kan hal yang sifatnya lebih apokaliptik gitu. Nah, apakah itu yang kemudian mempengaruhi penulisan lirik dan pembuatan judulnya, Mas? Ya, tadi seperti yang saya singgung terhadap uh, judul dan penulisan lirik itu memang dari terakhir mungkin kalau dikomparasi dalam album Loncati Pagar Berduri tahun 2019, saya pada saat itu memang uh, masih dalam keterkaitan grindcore ya, dalam tema grindcore itu sendiri bahwa apa yang tema-tema apokaliptik itu juga bisa menjadi membuka wacana gitu ya. Dan di album Menari dalam Abu Algoritma itu sangat memang jauh berbeda dan justru banyak sesuatu yang saya anggap itu suatu titel-titel yang apa ya, yang masih menggugah untuk bisa sebagai jargon untuk saya percaya bahwa apa yang kita sampaikan gitu, yang kita ucap itu juga adalah manifestasi ya. Dan seperti halnya paradoks bahwa ada sebuah kemarahan tetapi juga ada sebuah rasa ketenangan. Sama seperti halnya ketika kita dalam mosh pit gitu ya. Kita mengerahkan semua energi kita, bahkan menggerakkan tubuh, kita sing along dan sebagainya. Itu tidak bisa didapatkan dimanapun. Hanya ada di mosh pit dan itu sangat otentik, energi itu bisa didapatkan. Manusia memiliki berbagai rasa emosionalnya. Dan kita pun perlu untuk mengakomodasi setiap hal-hal emosional tersebut. Mulai dari marah, mulai dari rasa gelisah, apapun hingga ketenangan gitu. Bahkan suatu marah kepada pemerintah misalnya contohnya. Marah itu juga adalah energi. Marah itu juga menjadi sebuah sesuatu yang akan membangkitkan kamu gitu loh. Tidak hanya kemarahan yang akhirnya menghabiskan energimu karena kamu mengeluarkannya dengan sia-sia akhirnya. Tapi ketika dalam mosh pit, kemarahan itu muncul, bahkan kemarahan itu dikemas dengan secara personal kalian sendiri itu menjadi hal yang suatu saat itu kita seseorang perlu berteriak. Kita perlu untuk menggerakkan tubuh kita gitu loh. Sampai kita berkeringat dan bahkan mungkin ada di antara mereka mungkin ya ada yang
menerjemahkannya hingga sampai melakukan kekerasan, dan itu juga tidak layak juga gitu. Kita butuh juga ruang yang aman untuk kita semua. Maka dalam setiap show, dalam setiap kita moshpit yang ada, ini adalah tempat yang aman bagi siapapun. Baik untuk perempuan, baik untuk lelaki, baik untuk difabel atau siapapun. Karena ini adalah tidak bisa ditemukan dimanapun. Karena masyarakat kita udah cukup sakit. Dan juga dengan keterkaitannya dengan algoritma, kita sudah cukup melihat bagaimana kesehatan mental ini telah menjadi isu utama dalam masa sekarang. Yaitu kembali lagi, dalam genggaman kita, telepon, ponsel kita inilah justru sumbernya. Misalnya ketika saya menulis budak algoritma, di situ saya seringkali dalam sebuah kesempatan istri saya, Megan, kami berdiskusi banyak hal gitu. Yang juga membuat saya mendapatkan banyak referensi. Mungkin juga apa yang saya di AK47 juga mungkin juga dari Megan juga. Mungkin juga istri saya pun juga turut menjadi referensi dan energi yang terkemas di dalam penulisan ini. Misalnya ketika bagaimana supaya kita sadar untuk kesadaran. Kadang kita sadar, ya kita sadar, tapi kita lupa menyadari kesadaran tersebut. Dan kesadaran tersebut itu sudah terkontaminasi dengan yang kita lihat di sosial media saat ini. Dan kesadaran-kesadaran itu tuh hampir lambat laun memang mulai menghilang gitu. Misalnya saja, ketika kita makan saja, makan pun kalau nggak ada temen ya kita main HP aja, nggak ada pasangan ya kita main HP. Nah dari situ akhirnya kenapa tidak? Coba kita makan, kita letakkan HP. Meskipun kita sendiri, meskipun sedang makan sendiri, letakkan HP itu. Rasakan makan itu. Rasakan bagaimana kamu merasakan lidah sedang mengunyah hingga merasakan rasa itu. Bahkan kamu mungkin bisa melihat tekstur makanan itu. Kesadaran-kesadaran kecil itu akan pelan-pelan akan menjadikan kita menjadi manusia seutuhnya di masa sulit sekarang ini. Atau mungkin misalnya, atau sedang dalam hal-hal yang lain gitu. Kita itu adalah manusia yang terbentuk menjadi orang yang fokus dalam suatu hal, tetapi kadangkala fokus yang lain itu akan membuyarkan semua dan kesadaran itu mulai hilang. Kesadaran tidak hanya pada diri kita sendiri, kesadaran pada masa sekarang, masa saat ini. Hingga kemudian saya pun mulai mendapatkan korelasi terhadap penulisan lirik dan juga dalam proses kreatif AK47 bahwa spiritualitas perlu saya masukkan di sini. Spiritualitas itu ada di masing-masing insan. Karena hal itu kita adalah manusia yang selama ini ya mungkin kalau dalam konteks grindcore sendiri itu hanya kemarahan semata gitu. Kemarahan-kemarahan yang mungkin bagi beberapa band sebagai gimmick, hanya sebagai untuk sesuatu yang sekadarnya saja. Itu boleh, silahkan saja. Tapi bagi AK47, dan dengan perjalanan kami, dengan perjalanan apa yang kami hadapi, ini tidak semata-mata untuk sekadar membuat album. Dan saya sendiri pun, saya mengakui bahwa spiritualitas itu justru saya dapatkan ketika saya di Amerika gitu. Dan spiritualitas itu datang dari tempat saya berasal di Indonesia. Dan kemudian dengan saya serap dengan apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan di Amerika, saya sebagai imigran. Ketika saya akui bahwa ketika
sampai di Amerika, saya harus kembali dari nol. Bahkan secara personal maupun AK47 sendiri. Sebagai bukan band siapa-siapa di sana. Disinilah, ini adalah kesempatan saya untuk mendapatkan, memformulasikan kembali AK47 itu seperti apa. Bagi saya sendiri, kesempatan itu jauh lebih leluasa bagi saya untuk yang akhirnya membuahkan album Menari Dalam Abu Algoritma yang saya dapatkan dari bagaimana tantangan-tantangan hidup yang ada di Amerika. Itu juga hampir sama kok di Indonesia. Hanya caranya yang berbeda, mungkin cara apa yang kami lihat itu berbeda. Tapi dengan perspektif itu saya tambahkan, saya perbarui menjadi pemaknaan-pemaknaan baru yang akhirnya muncul di dalam secara tidak sengaja, entah kenapa lirik teks saya pun membuat lirik tidak ingin panjang, cukup apa yang bisa membuat orang bisa mudah dimengerti. Dan bahkan mungkin untuk beberapa para snob grindcore, beberapa judulnya tidak grindcore sekali, gitu. Seperti Memeluk Pohon misalnya. Dan kenapa pun misalnya memeluk pohon gitu. Buat apa hal-hal yang kok itu kurang sangar untuk bisa diinikan. Tapi kesangaran itu kan juga boleh dong kita redefinisi. Itu juga sebuah aja pintu untuk teman-teman semua. Redefinisikanlah apapun yang kalian lihat sekarang. Dan lagu Memeluk Pohon itu sendiri adalah suatu yang bagi saya merasa bahwa pohon-pohon itu misalnya yang berada di sekitar kita itu sudah ada sebelum peradaban manusia muncul. Mereka itu sudah ada dan saya percaya mereka itu adalah makhluk hidup yang hidup. Mereka memiliki kesadarannya sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk bertahan hidup. Mereka mati, tumbuh kembali, mati dan tumbuh kembali. Dan mereka berasal dari tanah yang saya yakini tanah pun memiliki energi yang sangat besar. Dan ketika kita memegang atau memeluknya, bahkan kamu memegang saja tak perlu memeluk. Kan kadang beberapa memeluk, sama ini dikira wong gendeng apa piye kan. Tapi ketika kita sadari gitu, kita pegang, kita peluk gitu, akan ada sebuah energi yang mungkin gak akan, beberapa orang mungkin butuh waktu untuk menyadari atau merasakannya. Tapi di sebuah masa tertentu kamu akan merasakan itu. Oh ternyata itu dengan memeluk pohon, kamu itu bisa mendapatkan hal yang mungkin tidak akan kamu temukan di dunia modern saat ini. Karena pohon-pohon itu tuh sudah ada sejak dulu. Dan mereka itu tidak hanya memberi penghidupan pada kita, mulai oksigen, mulai mungkin kerindangannya, atau mungkin dengan adanya pohon ini bisa memberikan penghidupan pada yang lain. Misalnya ada burung yang sedang mencelok di sana, atau mungkin hanya sekadar kita sedang duduk aja di bawah pohon sambil melamun, merasakan kerindangannya setelah kita keseharian bekerja atau beraktivitas. Aku pikir hal-hal seperti ini perlu. Ini perlu saya redefinisi, dan meskipun musik keras sekalipun itu nggak masalah. Mau musik koplo, mau musik apa yang shoegaze atau musik black metal sekalipun, it doesn't matter. Kamu memiliki upaya, kamu memiliki memasukkan hal itu gitu loh. Dan ketika mungkin beberapa orang itu tidak terdengar jelas dalam musik, tapi ketika orang apa sih memeluk pohon gitu, akhirnya ntar secara keseharian kita bisa mengingatnya setidaknya, oh ini yang dimaksud memeluk pohon. Inilah cara kita bisa akhirnya bisa duduk hidup berdampingan dengan makhluk hidup yang ada seperti pohon ini. Yang dimana bahkan kita lihat sekarang ini ada di mana-mana. Bahan pohon kecil, tanaman kecil apapun. Bahkan kamu sedang menanamnya dari kecil hingga sekarang besar. Itu akan memiliki makna yang sangat
besar untuk lingkungan dan juga untuk diri sendiri. Begitu ya. Oke, sangat menarik perjalanan spiritual Mas Garna gitu menemukan keindonesiaan malah ketika ada di sana gitu Mas. Oke, aku mungkin lanjut ke pembicara selanjutnya gitu. Aku tertarik sama Dea gitu. Musik ya, musik ekstrim gitu, musik hardcore punk, grindcore gitu, itu kan memang sangat maco gitu, bahkan sampai hari ini gitu. Meskipun ya kita ngomong nggak maco, tetap maco aja gitu depan gitu. Kita nggak bisa menghindari itu gitu. Walaupun teman-teman juga berupaya untuk meredefinisi itu gitu. Nah, Dea sendiri gitu yang mungkin punya perspektif baru gitu dengan musik ekstrim gitu. Apa sih yang kemudian bisa dilihat dari AK47 gitu dengan perspektifmu sebagai perempuan gitu yang notabene sangat minor di dalam skena ini gitu. Dan tentunya apa yang kamu lihat itu pengaruhnya terhadap bandmu Women in Bloom itu sejauh apa gitu. Silahkan Kak Dea. Waktu itu pertama kali tahu AK47 dulu ya. Tahu AK47 itu kira-kira 2018-an kali ya. 2018 itu ada teman pakai kaos AK47. Terus ngasih tahu iki pin Semarang loh, bilang gitu. Terus dikasih tunjuk album Loncati Pagar Berduri. Yang satu track yang bikin aku tertarik itu Bebas Berkelamin. Itu yang bikin aku tertarik karena kan masih relate sampai sekarang gitu kan. Masih relate sampai sekarang, apalagi kalau di musik-musik keras, musik-musik underground di mana male dominated. Terus itu yang bikin salah satu ini juga sih pacuan buat aku sama teman-temanku buat ngeband. Kayaknya bikin band yang ada ceweknya itu boleh kali ya, daripada di gigs itu isinya cowok-cowok semua gitu. Kita kasih unjuk aja kalau cewek juga bisa gitu. Bisa berada di skena musik keras asik. Skena musik keras gitu. Ya. Terus yang bikin influence AK47 itu sebenarnya dari lirik sih, karena Women in Bloom liriknya kan rata-rata kan bahasa Indonesia ya Mas ya. Terus juga Women in Bloom juga lirik-liriknya kebetulan sebagian besar berbahasa Indonesia, karena kita mikirnya juga kita nggak pede bahasa Inggris pertama, nggak pede, terus juga kenapa nggak bahasa Indonesia aja, kan kita sehari-hari juga pakai bahasa Indonesia gitu, kayak gitu. Terus apa ya, dari lirik-liriknya juga bagus. Keren. Kayak kita jujur Women in Bloom belum seberani itu buat nulis lirik-lirik yang kayak gitu. Jujur kayak masih ada ketakutan lah, bisa dibilang kayak misal coba kayaknya gawe lirik kayak gini, pasti kayak menyindir pemerintah atau apapun itu, mendobrak nilai-nilai sosial itu. Jujur kita belum berani, kayak aduh kok kesane piye ngono ya, nek misal manggung kok ono sing cepu kok piye gitu. Jadi jujur kita belum seberani itu, tapi semoga di karya-karya Women in Bloom selanjutnya kita lebih berani. Dan untuk sebenarnya kalau untuk masalah bebas berkelamin itu kan kaitannya sama gender ya Mas ya. Jujur kalau selama manggung itu aku sama teman-teman selalu kasih awareness kayak ke penonton buat kita bareng-bareng lah ciptain ruang aman bersama gitu. Kayak mau kamu cewek, mau kamu cowok, mau kamu trans, queer, apapun itu, pokoknya Women in Bloom main itu ini jadi safe
please kalian gitu. Pokoknya kita seneng-seneng bareng, jangan sampai pulang itu ada cerita-cerita nggak enak. Jangan sampai ada trauma, kan tujuannya kita datang ke suatu gigs gitu, suatu acara kan buat seneng-seneng kan, seneng-seneng bareng. Jangan sampai kita pulang itu malah justru dapat cerita gak enak, dapat kejadian yang bikin trauma gitu. Kayak gitu. Terus semoga setelah ini banyak gigs-gigs yang apa ya, lebih aware lagi, terutama pada perempuan. Karena jujur masih banyak banget cerita-cerita kayak ada cewek dapat kejadian gak ngenakin gitu di apa di gigs gitu. Terus juga kadang ada justru entah itu MC atau apa itu kayak ngasih guyonan-guyonan yang misoginis gitu. Jujur aku pernah kayak gitu waktu main, kayak apa MC-nya itu ngasih guyonan-guyonan yang nggak ngenakin gitu buat cewek terutama. Jujur aku waktu itu karena nge-freeze kayak gimana gitu, jadi kayak ya nggak berani apa, terus takutnya juga nanti kalau aku marah-marah juga justru malah ngerusak mood mood aku selama main gitu. Jadi ya udahlah aku biarin aja. Tapi semoga buat teman-teman semuanya jangan ngasih guyonan-guyonan yang merendahkan perempuan. Itu sih, itu dulu sih. Oke. Tepuk tangan loh, aku ya loh. Terima kasih. Eh, mau mau ini ya, mau equality apapun kita gitu, kaitannya juga dengan angka 47 gitu. Aku yakin Mas Garna atau Mas Keset dan teman-teman di angka 47 punya keberpihakan gitu terhadap teman-teman perempuan itu. Tapi mau bagaimanapun kita adalah laki-laki gitu. Tentu ada bias-bias yang mungkin nggak kita sadari itu ada gitu. Nah, menurut Dea sendiri di dalam karya-karya angka 47 gitu, sensibilitas gender terutama sensibilitas soal perempuan, apa yang dia temukan di karya-karyanya gitu, yang mungkin gitu nggak bisa dirasa kita sebagai laki-laki gitu, tapi mungkin dia sebagai perempuan bahwa oh ini sangat 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 aku banget nih sebagai perempuan gitu. Tapi kadang-kadang kita sebagai laki-laki atau Mas Gana sebagai penciptanya tuh emang nggak ngarah ke situ gitu, tapi karena itu emang kayak bawah sadar aja akhirnya jadi seperti itu gitu. Yang aku banget sebagai perempuan gitu ya. Iya. Ya. Atau pada umumnya perempuan pada umumnya gitu. Ya kayak yang aku bilang tadi kan track bebas berkelamin itu ya terutama. Itu aku jujur cuma menginterpretasikan dari judul gitu. Jujur aku nggak begitu tahu liriknya kayak bahas apa, tapi aku gara-gara baca judulnya, tahu judulnya itu kayak aku mikirnya siapa aja itu bebas untuk apa ya, menentukan gendernya dia sendiri gitu, kayak misal cewek harus gini, cowok harus gini, gender role-nya mereka masing-masing gitu. Itu yang kayak bikin aku sebagai cewek itu, kamu nggak harus ngikutin gender role di masyarakat tuh kayak gimana gitu. Kamu ya ini kamu gitu, ini tubuhmu, ini kamu. Kalau kamu ngikutin apa yang orang lain bilang itu kamu jalan hidup kamu bukan buat kamu sendiri, nggak sih kayak gitu mikirnya. Terus juga sama apa ya, ini agak sensitif sih sebenarnya buat kayak teman-teman di luar sana yang kan kita ininya kan masih banyak sama orang-orang yang mempersekusi teman-teman yang apa trans, teman-teman apa lesbian, gay kayak gitu-gitu. Itu sih yang ngena itu tuh yang part itu gitu. Kayak nggak secara langsung maupun nggak langsung tuh kayak
dipersekusi terus gitu loh. Kan mereka cuma pengen hidup yang sama kayak kita gitu. Mereka nggak pengen dihujat. Mereka mereka cuma pengen apa menjalani kehidupan sehari-hari aja gitu dengan aman, dengan nyaman, tanpa harus ada persekusi gitu. Itu sih yang paling ngena itu emang itu bebas berkelamin. Aku nggak tahu liriknya kayak gimana ya Mas ya, sorry. Aku coba menginterpretasikan yang ada di judulnya kayak gitu. Iya ya. Ya selain itu sebenarnya kalau kalau menurutku yang juga menarik untuk diamati di AK47 gitu visual gitu ya, visual penggunaan warna pink magenta itu dominan mulai dari album pertama gitu terus sampai Loncati Pakai Berduri gitu. Terus yang sebenarnya yang paling menurutku salah satu visual yang paling mengena gitu aku sebagai seorang laki-laki adalah ketika tahun 2016 AK47 merilis kaos warna magenta gitu. Itu jadi hal itu menyadarkanku gitu bahwa ternyata musik greencore itu bisa 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 menggunakan warna ini ya untuk merchandise mereka gitu dan nggak gambarnya ada jamur-jamurnya pokoknya itu. Ya, itu jadi salah satu pemantik ya bahwa normal kok laki-laki pakai kaos warna pink atau warna magenta dan itu biasa aja gitu. Itu belum tentu juga dia misalnya gay atau misalnya apa dan kalaupun dia gay juga nggak masalah sih gitu. Itu salah satu mungkin visual-visual yang di luar lirik, di luar musik, tapi menurutku jadi bagian dari AK47 yang menyadarkan pertama aku ya yang sadar atau GRW ya ternyata. Oke, terima kasih Dea. Kita geser ke sebelahnya ke Mas Greg ini. Cerita apa kamu Greg? Cerita apa kamu? Napi-napi. Ini Greg, kamu kan salah satu orang yang mungkin cukup telaten gitu membaca beberapa arsip gitu. Kita pernah memilah beberapa zin gitu yang melihat kelucuan dua orang ini di masa mudanya kan. Maka saya bongkar. Ya. Nanti itu bongkar di buku aja. Ya kalau di sini nanti lah. Jadi aku sama Greg karena memang seperti tadi di-mention Mas karena bahwa kita sedang menyusun sebuah dokumentasi tertulis gitu soal AK47 gitu. Jadi kita memang mengumpulkan beberapa arsip gitu terutama yang zin gitu, terbitan-terbitan zin yang dirilis oleh teman-teman AK47 sendiri atau zin yang diterbitkan teman-teman yang kontennya ada AK47 gitu. Dan juga beberapa waktu lalu di awal tahun kita udah sering ngobrol panjang gitu soal AK47 dari awal dan apapun ide-ide yang ada di kepala Mas Gana dan Mas Kesit gitu. Nah, dari apa yang udah kita kerjakan itu Greg, selain apa yang kamu tulis untuk pop hari ini gitu, apa sih yang sekiranya mungkin menarik gitu jadi wacana, jadi bahasan di dalam sebuah buku band greencore gitu. Kalau misalnya kayak profiling itu kan ya standar itu bakal ada, tapi apa sih yang menurutmu menarik untuk ditawarkan ke teman-teman dalam buku ini dari apa yang kamu temukan dari apa yang kita kerjakan beberapa waktu lalu? Oh oke. Kalau dari hasil ini ya sejauh ini yang udah dikumpulkan secara data, soalnya kan masih belum lengkap juga ya, masih banyak yang masih harus diperbaharui dan banyak perlu dikonfirmasi, banyak yang perlu dicatat secara kronologis lagi. Cuman salah satu yang kupikir jadi menarik adalah ngebaca karena mungkin dia entitas satu ini kan sudah berusia 25 tahun gitu, seusia sama saya. Seusia dengan saya itu. AK47 tuh. Dan dia nampaknya ada di fase-fase penting dinamika lokal ataupun nasional. Dan karena itu hadir sebagai dari satu subkultur, mungkin yang tadi berhubungan dengan semangat yang Mas Garna sebutkan, dia jadi mediator realitas ke banyak orang dan ada di banyak-banyak momen itu. Akhirnya aku pikir bisa ngebaca satu dinamika Semarang di fase-fase tersebut lewat AK47.
Karena dia tuh seakan-akan orang ketiga ya, padahal orangnya ada di sini sendiri gitu. Seakan-akan sedang ngomongin orang yang jauh di sana gitu. Beliaunya berdua ini itu apa? Gak dalam tanda kutip gak cuma eksis, gak cuma hadir di Semarang atau di dalam apa, tapi mereka ada di dalam momen-momen tadi. Mereka terlibat di momen-momen tadi dan mereka merespon momen-momen tadi lewat beragam produk gitu kupikir. Dan akhirnya ketika ngelihat gimana AK47 sebagai satu kolektif ataupun kedua beliaunya ini sebagai individu merespon apa yang ada di sekitarnya, nah, saya pikir sesuatu gini anak-anak, kupikir itu akan jadi bahasan yang menarik. Akhirnya coba buat tracking proses kota gitu. Proses si kota ini berproses gitu. Ada singgungan apa aja, ada dinamika apa aja. Bahkan hal-hal yang kayak bagi kita mungkin lucu sekarang tapi ternyata kayaknya itu menarik ya, soal di sidang anak-anak mahasiswa Undip gitu yang kayak gitu-gitu ketika merekanya dalam tanda kutip menyusupi gerakan gitu. Yang kayak gitu-gitu. Pikir jadi oke, berarti ada satu respon yang enggak mainstream pada saat itu dilakukan oleh mereka atau kelompok mereka atau komunitas mereka. Bisa juga akhirnya ngelihat mereka kan enggak terlahir sebagai greencore head ya gitu. Greencore head gitu. Orang yang mendengarkan greencore sejak pertama kali jantung berdetak gitu. Akhirnya bisa ngebaca gimana sih proses mereka menemukan itu, jalur-jalurnya tuh kayak gimana gitu. Maksudnya kayak gimana sih bisa band tahun 2005 gitu memproklamasikan satu title-nya dari satu graffiti Paris 68 gitu. Dan itu coba ternyata di dalam prosesnya gitu, di prosesnya itu oke, ternyata ada jaringan-jaringan tertentu bagi para sinister saat itu yang punya irisan dengan gagasan ternyata, dan itu disengaja memang gitu kan, karena mereka tuh entah itu dengan alasan apapun, yang alternatif, buntu gagasan, buntu imajinasi gitu, jadi mencari terus beririsan dengan satu hal lewat jalur-jalur yang ada gitu, dan akhirnya oke sampai ke satu produk itu. Jadi aku pikir ngelihat produk-produk, ngeliat AK47 akhirnya kayak jadi bisa nampaknya untuk ngelihat dinamika Semarang dari sisi yang lain gitu. Bukan cuman dari sisi mencari ikon kota tuh apa gitu, tapi sisi-sisi yang lebih gorong-gorongnya, tapi mungkin juga akhirnya bisa ngelihat itu sebagai satu catatan yang berpengaruh tapi nggak pernah tercatat gitu terhadap Semarangnya. Kayaknya ya, saya udah ngawang-ngawang nih, ada jam tidur soalnya. Okay. Tebakan ya, apa ya? Mungkin bikin banyak anak muda jadi makin bengal gitu. Apa ya? Oh iya ya itu ya, saksi ya. Ada banyak kesaksian kayaknya gitu. Coba mungkin akhirnya sebenarnya masih belum tahu juga ya, karena satu kita belum sampai ngebahas ke kita kan baru dari sudut pandang internal gitu, sudut pandang Mas Kesit, Mas Garna. Kita belum lihat gimana orang-orang di luar AK47 pada masanya, apalagi pada era-era formatif itu melihat mereka atau merespon AK47 itu kayak gimana gitu. Belum utuh. Cuma mungkin apa ya? Sejauh ini yang bisa dilihat adalah mereka selalu mereka memposisikan diri sebagai outlet gagasan itu sih. Yang mungkin itu akhirnya yang ngebentuk beberapa orang, entah yang sezaman atau bahkan yang sampai sekarang terkontaminasi virus-virus alternatif itu gitu. Nah, tapi mungkin akhirnya karena diposisikan sebagai outlet ya memang cuma sampai situ. Cuman sampai mereka terkontaminasi selesai. Enggak. Itu ada dua hal sih ya. Satu mungkin memang tidak diprogram gitu karena mereka mungkin bukan PRD ya. Memprogram, mengkontaminasi lalu organisir dan gerakan kemana gitu, bawa bendera besar-besar, tapi ya udah memang cuma kita mau jadi outlet, silakan ada alternatif,
ini ada etalase gagasan yang di luar gagasan mainstream, silakan kamu pilih gitu, kantin kejujuran gitu kan, ambil sendiri. Dan itu juga bukan tanggung jawab mereka juga gitu. Nampaknya emang akhirnya ya bukan tanggung jawab juga ya, apa ya, itu udah pilihan untuk bergerak kan pilihan personal ya, bergerak, sikap dan apapun tergantung orang-orangnya. Cuma akhirnya itu sih, akhirnya ya udah memang nampaknya memposisikan sejauh ini ya, karena kan ada posisi di awal mereka ingin memang seperti PRD menjadikan band adalah organ untuk menjaring segala macam, tapi akhirnya berubah gitu, bergeser imajinasi mereka terhadap AK47 sendiri, terus akhirnya itu jadi outlet, jadi mungkin salah satu bahasa yang tadi disebut sama Mas Pupung jadi apa ya, sumber provokasi gitu di orang-orang yang entah itu punya memori atau baru kenal dengan AK47, bahkan sampai ke yang menari dalam algoritma gitu ya. Aku punya impresi yang sama gitu. Dan sebenarnya udah sempat wawancara di awal-awal rilis sama Mas Garna, tapi nggak keburu ditulis karena saya belakangan jadi bapak. Jadi bapak ya, bapak guru gitu. Itu cuman ada yang pertama aku tanyakan salah satunya adalah, Mas kok ada kata-kata ini? Nah, paling impresi, paling kaget adalah kok ada warganet, ada viral dan ada Bjorka gitu. Algoritma pula gitu, kayak kenapa ada ini? Terus oke, apa ingin lebih bukan relevan ya, ingin emang respon apa yang memang sedang kejadian. Terus yang tadi diksi-diksi yang apa ya, diksi-diksi yang jarang atau mungkin akan terkesan aneh di grindcore gitu, merawat, memeluk pohon itu sangat tidak grindcore kayaknya, itu sisir tanah aja harusnya yang bikin judul kayak gitu. Tapi pohon Sarjono, pohon Sarjono, memeluk pohon Sarjono ya. Mas Gadol. Itu memeluk pohon itu sangat-sangat tidak grindcore kan ya, dan grindcore ekologis pun kayaknya nggak ada yang kayak gitu akhirnya. Walaupun mereka mendeklarasikan grindcore ekologis gitu, mereka mewartakan bencana gitu. Nah, yang menarik dari ini tuh adalah posisi ngegeser atau mungkin meredefinisi tadi melawan jadi merawat gitu. Dan itu ternyata relevan di banyak kondisi sekarang gitu kan, karena ada posisi merawat tuh kayaknya yang sangat dianggap kayak nggak herois, nggak apa, tapi ternyata itu yang lebih krusial gitu sekarang. Entah itu ngerawat diri sendiri atau saling merawat gitu dengan poin-poin apa masing-masing lah, apapun itu gitu. Itu yang kayak, dan itu yang kupikir kayak oke, ini malah jadi yang menarik, grindcore yang sering diimajinasikan gerinda dan segala macam diredefinisi ulang. Jadi akhirnya kayak AK akhirnya tetap jadi di ruang itu gitu, ruang yang memberikan tawaran. Apakah tawaran itu optimal apa enggak, relevan atau enggak, itu waktu kan yang bisa ngejawab, waktu dan orang-orang. Cuma selalu ada posisi di mana AK tuh ada tawaran-tawaran tertentu gitu. Bahkan kayaknya Verba Volan pun secara gagasan gitu ya, itu pun gak ada yang ngambil tema literasi gitu. Aku gak tahu lah kata yang tepat, literasi secara khusus gitu ke situ. Band gitu kan, benar-benar manuskrip Vatikan gitu jadiin tajuk. Terus ada urusannya soal punguti aksara dan segala macem. Kupikir itu jadi yang menarik. Cuman mungkin yang perlu diteliti lebih jauh akhirnya tadi, gimana pengaruh mereka ke komunitas mereka gitu. Mungkin kita kan akhirnya ngelihat, aku terutama yang dari luar ya, dari luar Semarang, dari luar generasi. Dari luar Semarang dan dari luar generasinya aku nggak paham. Aku cuma kenal AK7 dari poster gitu. Dan aku nggak tahu gimana pengaruh mereka di komunitasnya dan bagaimana orang-orang baik itu yang lama atau yang baru beresonansi dengan pengaruh itu gitu. Apakah terpantik lalu redup gitu, atau terpantik lalu ada sesuatu yang akhirnya bikin mereka makin bersinggungan dengan dinamika di sekitar mereka gitu. Kayak gitu, itu sih yang paling penasaran aku, pengaruh dan ya pengaruh lah kurang lebih. Ya, kita buktikan nanti ya. Kita buktikan nanti. Satu lagi Greg, tapi kamu mengamati nggak dari, kan kita ngelihat timeline pergantian personil gitu di tubuh AK47 gitu. Nah, kamu mengamati terutama gaya penulisan lirik dan judul ya, tadi karena kamu ngomong
mengambil manuskrip Vatikan, aku jadi juga ingat gitu bahwa album penuh Akamatsu sebelumnya itu ngambil apa Graffiti Paris 68 tuh begitu saja gitu dengan sangat mentahnya kita ambil gitu. Dan kita tahu penulis liriknya siapa gitu, Betul. yang mayoritas itu, dan di album Verba juga yang mayoritas siapa gitu, dan setelah itu kan kemudian hampir seluruhnya dihandle oleh orang yang berbeda gitu. Nah, apakah kamu juga melihat bahwa personil gitu di luar Mas Kesit, Mas Garna dan mungkin personil lain yang kita tahu gitu seberapa berpengaruhnya terhadap musikalitas ataupun apa ya penampilan gitu, penampilan AK47 gitu, yang bisa kamu lihat gitu dari apa yang kita temukan? Apa ya? Bongkar pasang selain beliaunya berdua ini ya? Ya terutama mereka berdua, tapi yang lain-lain mungkin ada yang mempunyai pengaruh. Oke. Gimana pengaruh bongkar pasang itu ke tubuh AK47 gitu ya? Dari yang kalau yang kulihat sih kayaknya kalau secara musikalitas aku belum tahu utuh gitu ya. Maksudnya karena kayaknya belum detail sampai ke situ. Cuman mungkin memang kayak di awal masih grindcore gitu kan, terus mulai masuk ada groove hardcore dan sebagainya, mulai lebih tebal, makin lama makin tebal, terus sekarang lebih apa ya, lebih raw gitu secara produksian. Itu emang kayaknya ya, nampaknya emang berhubungan dengan apa yang mereka, maksudnya siapapun itu ya, siapapun yang ada di AK47 sedang dengarkan, sedang konsumsi atau sedang mereka recall gitu, dan apa yang sesuai kebutuhan mereka gitu akhirnya. Mungkin ya itu sih kalau secara musikal. Kalau mungkin secara penulisan lirik belum terlalu dalam, cuma kayak sebenarnya beliau di sudut kiri lapangan ini tuh lebih sastrawi gitu, yang kelihatan tuh dia menyukai gaya yang apa ya, kalau bahasa umumnya mungkin agak lebih puitis gitu. Puitis. Kalau yang di sisi sudut kanan lapangan, sudut hijau ini itu mungkin relatif lebih dalam tanda kutip ada kecenderungan sloganistik. Makanya yang gue lihat singkat gitu. Tendensinya akan selalu singkat tapi ngena. Bahkan sebenarnya ada satu sisi puitisnya juga sih yang sampai sekarang aku nggak paham maknanya itu apa. Petir bisa diapa aja? Nah, cahaya bisa dibuat, petir tak bisa direncanakan. Oh, kayak ini ngebayangin apa ya? Oh, ini kayaknya lagi hujan terus mati listrik. Kita bisa nyalain lilin gitu, tapi petir kita nggak bisa tahu kan siapa yang ngerencanain gitu. Apakah itu gitu kan? Maksudnya nggak paham. Dia punya sisi impresif gitu. Ketika didengar, ya paling di itu yang aku agak ngeliat Mas Gana lebih apa ya? Lebih meliuk secara penulisan. Aku nggak tahu maknanya apa gitu. Aku nggak tergerakkan untuk melakukan satu tindakan apapun, tapi itu ada satu impresi yang didapatkan, ada satu momen emosional gitu, bukan emosional juga ya, ada satu momen dari ngebaca lirik itu, walaupun sampai sekarang aku nggak ngerti maknanya apaan gitu, dan itu ditujukan untuk apa gitu. Cuman kalau secara keseluruhan sih ngeliat itu ya, kalau secara tulisan lirik tuh yang lebih puitis dan yang lebih PRD, bukan yang lebih sloganistik. Gitu secara lirik sih ya, konten. Kalau yang lain di luar dua hal itu ada nggak? Aku belakangan baru masih di situ tuh sih kayaknya ya. Cuma mungkin tiap orang pasti dari wawancara gitu ya. Tiap orang tiap pergantian personal pasti ngebawa kesegaran gitu akhirnya. Cerita Mas Kesit dulu awal ketemu Mas Garna dengan segala sumber bacaan dan segala macamnya pun itu kayak oke, itu dinamika internal mereka yang ngebawa mereka ke satu fase tertentu gitu. Terus mungkin dinamika masing-masing individunya yang ngebawa ke perubahan ke fase berikutnya lagi gitu. Tiap-tiap fase yang berbeda satu sama lain gitu. Yang berbeda dibanding yang sebelumnya. Akhirnya relatif kayak akhirnya si band ini jadi hidup karena memang mereka berubah terus. Kan sampai sekarang jadi grindcore spiritual gitu kan. Enggak. Asal nyebut aja coba. Kebiasaan asal nyeplos frasa gitu. Jadi kayak gitu. Kayak yang gak kebayang tadi, momen-momen lirik atau konten atau ajakan yang gak kebayang gitu.
wah gila Kunto Oji bikin band grindcore gitu, kesannya kan kayak gitu. Itu kan kayak jadi kayak oh oke, ini momen-momen yang akhirnya mereka terus hidup ya karena akhirnya tanda kalau mereka band itu terus hidup karena mereka nggak nggak tetap di satu kebekuan gitu tapi gerak terus. Kurang lebih gitu sih Mas. Oke, terima kasih Greg. Sama-sama Mas. Eh, ini silakan geser ke Teko apa, Bung? Arep teko apa, Bung? Oh, tadi kan si Mas Garna udah cerita panjang, terus si Dea juga udah menceritakan impresinya, terus Greg juga udah memaparkan temuan-temuannya gitu. Aku pengen mempertanyakan pertama soal kesan ya, impresi atau perasaan seperti apa yang sedang dirasakan oleh Mas Kesit gitu ketika mengetahui bahwa angka 47 berusia 25 tahun gitu. Karena aku tahu ketika kamu membuat band ini gitu, kamu tuh nggak pernah punya bayangan akan sepanjang sejauh ini, sehebat ini gitu, sefenomenal ini gitu. Nah, ketika itu udah berada di titik ini gitu, impresimu sebagai seorang bapak yang melahirkan anak ini gitu seperti apa gitu? anjir. Bapak yang melahirkan seorang anak ya. Itu aja termu udah salah. Ibune sopo? Ibunya bisa secara spiritual. Oh iya. Oke. Gini. Yo kalau ngomong perasaan yang jelas bersyukur yo. Aku bersyukur sekali kalau kemudian karena ini sering memakai istilah bahwa apapun itu yang kamu buat dan kemudian kamu lempar ke publik dan kemudian kita meyakinnya dia akan mengembara kemana-mana dan kemudian menemukan sendiri secara organik pendengarnya itu adalah anak rohani gitu loh. Oke, kamu menyebutnya bapak. Aku makanya dalam konteks ini kalau menggunakan kata bangga itu juga kurang tepat. Aku lebih suka dengan kata bersyukur. Aku kalau ngomong bangga lebih kepada Garna karena dia mampu untuk tetap melanjutkan band ini hingga hari ini yang aku jika kemudian itu dikembalikan aku sendiri, energi itu kayaknya tidak mungkin. Makanya aku kalau ngomong bangga lebih ke Garna gitu loh. Kalau ngomong tentang AK47 aku lebih bersyukur karena ternyata hari ini dia tetap ada, masif, bikin album baru terus dan ya kemudian yang paling menyenangkan aku kalau kembali. Aku kalau ngomong AK47 itu lebih pada konteks-konteks pembelajaran ya. Bagaimana kita mengenang pembelajaran. Pembelajaran itu tidak aku rasakan pada saat itu, tapi kemudian pada hari-hari berikutnya. Ketika kemudian kita berada pada hari ini dan kemudian kita menyadari bahwa pada hari itu adalah pembelajaran. Itu adalah hal-hal yang cukup membekas di aku. Yang pertama adalah kamu jangan bayangkan ketika AK47 itu dibentuk di tahun 99 itu aku, Chels dan Erik itu adalah seorang virtuoso grindcore. Kami ini tidak tahu bagaimana memainkan grindcore. Iya, aku mendengarkan Napalm Death, si Chels mungkin mendengarkan Dying Fetus, tapi Erik oke lah ya, tidak usah diharapkan karena dia penuh dengan musik-musik OE street punk seperti Coxper dan bla bla bla. Tapi untuk memainkannya itu kami tidak tahu. Dan kami kemudian asal memainkan power chord yang kami tahu apakah ini false atau tidak. Yang penting itu terobsesi pada kecepatan dan keliaran. Itu fase pertama. Setelah itu ketika aku merasa bahwa band ini ternyata berbeda dari aku, Chels dan Erik itu tumbuh besar di skena hardcore punk Semarang ya. Jadi
yang aku tangkap adalah Charles ini mempunyai hasrat untuk berbeda dari yang lainnya, itu tinggi sekali. Hasrat untuk berbeda atau stereotip dengan yang lainnya itu sangat tinggi sekali. Nah itu yang aku tangkap dan aku pun juga berusaha mengamini itu waktu itu. Hari ini aku mengamini itu, tapi waktu itu untuk mengamininya butuh proses. Nah kemudian yang paling bikin dongkol itu adalah ketika aku berniat untuk membuat katalog lagu-lagu awal itu, mereka dengan tiba-tiba hilang, celing, dan aku tidak mempunyai partner ke band. Bagaimana ya ini ya? Asem tenan nih. Dan kemudian Garnak datang. Aku mengenal Garnak di tahun 2000, dia barusan lulus dari SMA-nya, karena SMA di Depok selama 3 tahun, dia pulang ke kampung halamannya dan dia berniat waktu itu meneruskan studi di sini. Aku mempunyai band punk, sedang latihan di studionya omnya Garnak, Om Yoyo. Waktu itu Garnak sedang merintis sebuah band punk yang sangat terpengaruh dengan ideologi anarkisme dan Last Class kali ya. Last Class dan setelah Last Class itu adalah band punk band punkku yang mediocre ini dan kemudian melihat lewat kaca gitu. Waktu itu jangan dibayangkan bahwa skill drumming itu kalian menemukan drummer yang punya skill drumming dengan kemampuan blast beat yang rapat, double drumming yang rapat itu waktu itu sangat susah gitu. Nah ketika melihat Garnak nih, anjir, kok bisa gitu ya? Satu sih ya, kalau ngomong drumming, Garnak ini punya strong stroke di pukulan sebelah kiri. Jadi yang membedakan dengan banyak band death metal ataupun band grindcore waktu itu, mereka rata-rata lemah di pukulan tangan sebelah kiri. Hingga kemudian ketika waktu live yang terdengar adalah suara hi-hat dan kick. Sementara suara senarnya tidak kedengaran. Kalau Garnak enggak, ketika dia live yang dominan itu suara snare. Itu yang paling dominan. Bukan suara kick atau hi-hatnya. Itu yang kemudian menarik bagi saya dan waktu itu aku seneng maksudnya mabuk gitu terus datang ke dia. Minum alkohol gitu. Main grindcore yuk gitu. Loh, Mas, ayo toh Mas. Waktu itu dia masih panggil Mas sama aku. Ayo toh. Enggak waktu itu dan enggak istimewa amat. Ayo toh. Dia langsung kemudian bilang bahwa dia mempunyai band grindcore di Depok dan dia punya portofolionya sebuah kaset The Protester ya Gary. Kembali lagi pada pembelajaran. Aku kemudian meneruskan proses ini pada konteks jamming. Jangan bayangkan bermain musik itu sesederhana pada hari ini karena waktu itu untuk bermain musik itu harus bertemu dan kemudian berada di studio, membayar studio dan kemudian kita harus meramu chord-chord yang ada di kepala kita secara langsung dan bertemu secara langsung. Di situ pembelajaran yang pertama yang aku tangkap adalah Garnak ini ternyata mempunyai referensi chord grindcore yang lebih genah, lebih lebar daripada yang aku punya. Dan kemudian aku juga baru sadar bahwa ternyata kemampuan guitaring dia, kemampuan penguasaan instrumen gitar itu, dia juga lebih bagus dari aku. Itu yang aku sadari. Tapi aku nggak bisa aku tidak bisa memainkan pola beat drumming yang bisa dia lakukan gitu loh. Itu yang pertama. Dan kemudian tapi yang hebat sih karena tidak pernah memaksakan harusnya gini loh, harusnya gini enggak. Itu selalu selalu membebaskan aku untuk kemudian mengkompos chord yang aku punya dalam segala keterbatasanku dalam pemahaman tentang grindcore itu untuk kemudian dia poles, dia beri layer beat yang dia lakukan gitu. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah kemudian pembelajaran tentang menjadikan musik itu bukan hanya sekedar musik gitu loh pada kemudiannya. Musik kemudian menjadi sesuatu yang lain, tidak seperti kemudian waktu itu ya musik ya mungkin alat untuk penghiburan, dan kemudian waktu itu kami menempatkan musik itu tidak, kami baru saja ngomong kita kayaknya suatu saat harus minta maaf pada musik deh, Gar, gitu loh. Karena musik waktu itu tidak kami anggap, karena pesan atau lirik yang ada dalam komposisi itu lebih penting daripada musik itu sendiri, gitu loh. Dan kemudian aksi-aksi yang terjadi setelah itu memprovokasi banyak orang, itu yang lebih diharapkan. Pencapaiannya lebih di situ, bayangkan. Jadi ini adalah masa muda, harus dilakukan dengan sepenuh hati, penuh dengan keberanian. Oke lah ya. Dan seperti yang aku pernah mungkin lakukan seperti yang aku pernah katakan di mungkin kalian melihatnya di video ketika perayaan 20 tahun AK47. Aku ketika Garna ini mempunyai banyak ide frontal ya. Waktu itu aku pandang frontal. Aku terangkan kondisinya seperti ini. Untuk bermain musik atau ngeband, pada waktu itu ruang ekspresi untuk memainkan grindcore itu hampir tidak ada. Jadi kalian harus menumpang pada acara-acara kampus atau acara-acara festival lainnya. Karena kemudian pembangunan koneksi untuk mendapatkan panggung itu lebih ke sana. Nah, dan itu yang main plural, tidak hanya band grindcore atau apapun atau band-band yang sejenis, enggak, itu band yang sangat macam-macam, dan kemudian kami mempunyai porsi untuk bermain di sana. Dan bagaimana untuk menarik perhatian, ide-ide frontal bagi Garna itu kemudian adalah menjadi salah satu yang kemudian menjadi pembelajaran bagi aku ketika kembali, bahwa ketika mengingat awal-awal AK47 itu aku selalu mengingat banyak pembelajaran gitu. Salah satunya adalah tidak takut untuk menjadi frontal gitu loh. Kami dijadwalkan main di sebuah festival musik pop di waktu itu di dekat sini apa Gar? IKIP UNES ya. Dan itu adalah sebuah parade musik pop gitu, dan kami satu-satunya yang tidak pop untuk ukuran waktu itu. Bagaimana ya ini caranya kemudian kami bisa menarik audiens, dan kemudian audiens kemudian bisa mengerti apa yang kami lakukan, apa yang kami suarakan. Itu kemudian kami mulai memikirkan banyak cara tentang itu. Bagaimana deliver tentang pesan itu menjadi lebih mudah. Gitu. Salah satu ide frontal paling gara yang paling aku ingat adalah waktu itu hampir pemilu kalau nggak salah ya. Dan karena itu kemudian menunjukkan sebuah desain Corel Tris yang sangat old school gitu ya, sebuah tengkorak dengan silang gitu dan logo AK47, grindcore pemilu hari ini tampil di bla 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 seperti itu, dan kami cetak ratusan eksemplar dan kami tempelkan di mana-mana, di ruang kelas SMA 1 di tapi jangan diceritakan ya, itu masa lalu. Oh ya oke. Oke. Tapi jangan ditiru. Itu akan membawa kalian pada situasi yang tidak enak. Tapi begini, waktu itu tidak sama dengan hari ini. Waktu itu untuk kamu untuk kemudian malam-malam masuk ke sebuah bangunan sekolah itu tidak ada satpamnya. Dan kemudian kami dengan bebas-bebas saja masuk ke situ dan kemudian nempelin di setiap kelas berapa poster gitu ya. Dan kemudian dimanapun yang kami suka dan kami kira itu kemudian akan memancing banyak orang untuk kemudian datang. Ide-ide frontal seperti ini apakah hari ini masih relevan? Belum tentu. Tapi paling tidak kami tahu apa yang kami lakukan dan tujuannya apa. Pembelajarannya di situ. Sekali lagi, ketika mengingat awal-awal AK47 itu dan kemudian bertemu dengan Garna,
Yang aku ingat adalah pembelajaran tentang banyak hal, inspirasi tentang banyak hal. Itu kemudian apa yang baru aku sadari sekarang dan kemudian aku aplikasikan pada banyak hal ketika melakukan banyak hal juga. Kira-kira seperti itu. Oke. Uh, ada kesamaan sudut pandang gitu menggunakan band sebagai satu ruang gitu. Kalau tadi Mas Garna menggunakan katanya sebagai ruang untuk memaknai hal yang baru gitu dan maksud menyebutkannya sebagai ruang pembelajaran gitu. Tentunya sebagai satu ruang di mana Greg malah menyebutnya tadi sebagai etalase gitu. Nah, apapun itu kemudian istilah yang digunakan, kita bersepakat gitu bahwa K47 memang menawarkan wacana-wacana gitu yang mungkin nggak kita temukan di band-band lain gitu. Nah, tentunya juga ada audiens yang kemudian menangkap pesan-pesan itu melalui apapun caranya, entah itu musiknya, entah itu albumnya, atau entah itu cara-cara gimmick-gimmick di luar itu gitu. Tentunya ada orang yang terprovokasi terhadap aksi-aksi kalian berdua gitu. Nah, yang ingin aku tanyakan lebih lanjut adalah kapan sih kalian mengetahui bahwa ternyata kalian tuh mampu mempengaruhi orang gitu, memprovokasi orang, dan terutama anak muda ya, kapan kalian mengetahui bahwa ternyata apa yang kalian lakukan itu mampu memprovokasi anak muda dan bentar aku mencari kata. Bagaimana memastikan bahwa provokasi kalian itu memang sesuatu yang tepat gitu. Tidak hanya kenakalan remaja misalnya, nanti berdua gitu. Karena ada beberapa hal yang misalnya kalau aku lihatnya dari pamflet gitu kayak wah ini kenakalan remaja doang nih gitu. Tapi nggak tahu mungkin kalian punya makna lain terhadap mungkin tagline itu terhadap itu gitu. Nah, bagaimana gitu kalian berdua bisa memastikan itu gitu. Siap. Ya, baik. Mungkin juga melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan ke Sid ketika kami di awal-awal masa itu gitu bahwa menempelkan poster Greencore anti pemilu ya pada saat itu ya. Ya, dengan kata-kata yang mungkin ya memang provokatif, yang mungkin terkadang terdengar naif gitu ya sebagai seorang anak muda yang dengan semangat yang penuh marah-marah dan sebagainya gitu. Namun kami pada saat itu tuh kami tidak melepaskan apa itu namanya bersenang-senang. Di situ kami sebenarnya itu sedang bersenang-senang gitu loh. Bahkan mungkin rasa bersenang-senang itu seperti selayaknya yang tadi saya utarakan. Bagaimana sih kita bersukacita, bersukaria dengan caramu sendiri, dan kemudian ini menjadikan sesuatu yang suatu saat itu mungkin kita belum ada dokumentasinya ya mungkin ya, tetapi bisa kita ceritakan dan kita mengingat hal itu bahwa masa muda kita itu penuh senang-senang gitu loh, meskipun dengan penuh resikonya gitu loh. Ya seperti tadi, kita mencoba untuk menuntaskan kesalahan-kesalahan kita sebagai anak muda gitu. Atau mungkin kita tidak tahu nanti suatu saat ada orang yang datang dan kemudian menangkap kita pun ya sudah kita anggap itu bersenang-senang gitu loh. Kita anggap itu adalah bagian dari proses kita untuk menjadi sekarang ini. Karena kami rasa ketika kami AK47 ini mulai menjadi band yang kemudian di masa itu tuh bukanlah band yang krusial untuk, karena ya itu seperti disebutkan keset, karena banyak kan pada saat itu dalam konteks musik cadas gitu ya hardcore, punk, metal gitu. Mungkin secara grindcore itu ya hanya sekedar musik berisik semata gitu. Dan ketika dengan cara kami bersenang-senang inilah yang bagi saya sendiri masih saya usung hingga sekarang. Tidak ada yang namanya sebuah kesempurnaan dalam sebuah karya. Seperti halnya misalnya kalau sebut di album Menari Dalam Abu Algoritma ini, kalau ditanyakan
berapa persentase kesempurnaan itu? Mungkin saya akan menyebut mungkin hanya 70% kesempurnaan ini. Dan sisanya ya sudah. Apa yang kami rasakan sekarang adalah kesenangan, sukacita yang bisa kita rasakan setiap kali saya pribadi ketika saya mendengar musik saya itu sendiri gitu. Saya mendapatkan rasa senang, saya mendapatkan rasa tenang, saya dalam waktu yang sama saya bisa merasakan kemarahan saya di masa itu dengan sebuah hal, dan kemarahan-kemarahan itu seperti halnya sebuah energi gitu loh. Yang dimana energi tersebut akan bisa dirasakan dan akan terpenuhi ketika kita mendengarkan band-band favorit kita masing-masing gitu loh. Yang ini akhirnya membuat semuanya semakin relevan dan kita memiliki rasa ruang yang sakral itu. Ciptakan ruang sakral di dalam diri kita masing-masing dengan cara kita masing-masing. Yang dimana di situ tidak ada otoritas apapun. Tidak ada otoritas pemerintah, tidak ada otoritas agama, tidak ada otoritas apapun yang mengganggu kamu. Kamu menjadi diri kalian masing-masing. Dan disitulah adalah masa yang indah dalam diri kalian. Mungkin segitu ya. Pertanyaannya adalah, aku ya lali. Oh ya, kapan kalian tuh mengetahui kalau kalian tuh berpengaruh dan bagaimana memastikan bahwa kalian tuh mempengaruhi sesuatu yang lebih baik gitu, atau sesuatu yang lebih tepat gitu. Kalau sejak kapan aku tahu AK47 itu kemudian berpengaruh bagi banyak orang itu aku kurang pasti ya. Cuman begini, ketika aku sama Gana sama-sama giat membuat scene ya, dan kemudian teman-teman itu mulai resah, banyak bertanya bagaimana sih memulainya, dan kemudian Mas Kaset ayo kita bikin yuk klub diskusi yang teratur yuk, dan itu menyenangkan sekali itu yang hari ini aku tidak menemukannya. Sebuah klub diskusi tatap muka langsung dan kemudian kita membicarakan banyak hal untuk suatu hal-hal yang progresif gitu. Nah, aku tidak tahu sih ya sejak kapan ya. Kalau kamu tahu, aku bahkan atau mungkin aku yang terlalu goblok aja untuk menilai, karena kamu menilai AK47 itu atau aku dan Gana itu mempunyai pengaruh bagi banyak orang. Tapi yang jelas adalah mungkin adalah ketika hari ini ketika aku sudah menjelang lansia ya, dan kemudian enggak bercanda, setengah baya ya, setengah baya, dan yang aku sangat bersyukur ya Bu ya, aku itu kemudian aku bertemu dengan Ponsel, aku bertemu dengan Fajar, aku bertemu dengan Bima, aku bertemu dengan Greg, aku bertemu dengan dia yang mereka itu hampir setengah umurku, dan mereka datang dan kemudian mereka menanyakan dan kemudian kami bisa belajar bersama gitu loh. Itu aku merasa beruntung gitu loh. Kemudian kenapa merasa beruntung? Karena aku ternyata dikasih kesempatan untuk tetap menjadi relevan pada hari ini gitu loh. Karena aku bisa belajar pada mereka. Aku mendiskusikan ini ketika Garna bertanya frasa belajar dari yang muda. Kami mendiskusikan banyak, karena itu kalau aku lihat dari dulu memang suka dengan frasa-frasa yang naif gitu loh. Supaya itu lebih mudah memberi infus kepada banyak orang tentang apa yang dia ingin omongkan. Makanya dia lebih suka dengan frasa-frasa yang seperti itu. Memeluk pohon, itu kan sebuah yang simpel gitu loh. Memeluk pohon, orang pasti akan bertanya, kenapa kamu memeluk pohon? Aku sayang pada pohon ini karena pohon ini menyimpan air. Selesai. Logikanya juga mudah tersampaikan gitu loh. Nah, karena suka dengan pemakaian diksi-diksi yang seperti ini, dan itu memang kemudian ya oke, berbeda denganku yang sok mau coba buku sih dan kemudian berdebat panjang lebar dengan Garna hampir semalaman gitu,
begar-begar, oh salah ki, oke rubah meneh bla. Enggak, karena tidak mengambil metode itu untuk penulisan lirik. Kembali, sekali lagi aku omongkan bahwa kemudian hari ini ternyata banyak anak muda yang kemudian dipertemukan denganku atau aku dipertemukan dengan mereka dan kemudian kami bisa saling belajar bersama. Itu adalah hal yang paling aku syukuri dan kemudian aku juga tidak menganggapnya bahwa aku pernah mempengaruhi mereka gitu loh. Seperti itu. Sampun. Ya mungkin ini ya, apapun itu apa yang itu akan terus bertumbuh gitu loh. Tidak ada yang kemudian sama seperti halnya kita sedang merawat kita masing-masing, bahwa apa yang sedang kita rawat atau mungkin hanya sekadar kita sebar gitu, mereka akan bertumbuh gitu loh. Nah tadi yang disebutkan kesit tadi atau mungkin seperti kata Pramuda Anantatur dengan buku-bukunya, bahwa itu adalah anak-anak rohaninya yang akan terus akan menemukan jiwa-jiwanya nanti. Dan seperti halnya musik yang diperdengarkan, bahkan kami pun tidak, seperti ketika saya pulang ke Indonesia dan di 9 kota dalam tur tersebut gitu loh, saya pun tidak menyangka bahwa ide-ide, imajinasi yang ada di dalam album ini atau album-album sebelumnya itu bertumbuh gitu loh, tanpa perlu saya untuk mengkhawatirkan apakah ini didengarkan atau apakah ini relevan atau tidak. Tapi dia akan bertumbuh dan dia akan menemukan jiwa-jiwanya. Oke, tepuk tangan dong untuk mereka. Oke, aku ke teman-teman nih. Ada yang teman-teman yang mau bertanya, silakan. Silakan. Enggak usah malu loh. Untuk door prize mendoan adem. Silakan. Ayo teman-teman, kesempatan langka loh Mas, karena besok pulang loh. Apa? Ya nanti narasumber kita list dulu ya. Ayo teman-teman, ada yang mau? Silakan. Rasa izin, ayo. Maju. Ayo. Ben ketok atau ben masuk kamera iki lho. Masuk kamera. Siapa? Ayo, Ker. Ayo, kamu mau tanya apa, Ker? Oh, iki apa ini? Siapa mau tadi? Oh, Dira. Ayo. Mbok sini toh, sini. Enggak apa-apa, sini aja. Oke, silakan. Ya, halo semuanya. Halo. Kenalin, aku Indira. Aku mau tanya, momen paling berkesan selama tur, sama mungkin pertanyaan tambahan, kenapa kok Mas Gana potong rambut? Pengalaman paling berkesan selama tur. Ya. Kenapa Mas? Karena kok potong rambut. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Indira. Yang lain ada? Silakan. Fajar, Talarjar. Oke, nggak ada ya. Oke, kesempatan ditutup.
silakan Mas Garna bisa bercerita soal ini tour yang terakhir atau Yang terakhir tour ini ya. apapun yang pernah dilakukan AK47? Oh, yang ini. Iya, Oke. iya. Baik. Ya, ini tour yang mungkin merupakan, ya karena saya sendiri sudah 5 tahun nggak pulang gitu, dan kemudian dengan formasi Amerika yang kedua. Jadi dengan adanya Mike Harford yang ada di bass, dan kemudian yang mengesankan memang adalah ketika memang pada 2 bulan, 3 bulan menjelang tour, itu drummer yang ada di album ini mengundurkan diri karena juga kami sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai AK47, dan akhirnya kami tinggal hanya berdua gitu ya. Dan kemudian bagaimana supaya bisa tetap melangsungkan AK47 gitu loh ketika kami tidak memiliki drummer gitu ya. Dan ini memang sangat berkesan bagi AK47 bahwa kami harus mencari drummer adisional gitu. Drummer adisional yang dimana tentu saja dalam waktu yang singkat supaya bisa melangsungkan ini dengan musik yang saya rasa kami dalam setlist kami memang kami kemas bagaimana bisa mempelajari 17 lagu dengan berbagai lagu dari berbagai album. Dan kemudian suatu ketika dengan ada teman Ramski yang memiliki label Greg Mark and Kim yang sudah lama mensupport kami dalam merchandising. Kemudian setelah saya mencari-cari gitu kandidat additional drummer ini siapa gitu loh. Karena kalau memang tidak ada drummer ini, ya AK47 tidak akan melangsungkan tour ini gitu loh. Apalagi kami datang dalam atas undangan Synchronize Fest gitu, yang dimana mereka memang telah memberikan segalanya untuk bagaimana caranya AK47 datang nih. Karena di mata mereka bahwa AK47 selain dalam album baru dan mereka melihat kiprah kami sebagai band diaspora yang ada di Amerika gitu, dan kemudian kami tetap melangsungkan AK47 ini, itu cukup menarik bagi mereka dan seperti halnya yang mereka usung dalam konsep Synchronize Fest itu. Kemudian akhirnya kami menemukan Praja Yogi atau kami sebut Yogi dari band Brutal Death Metal dari Bekasi, Visceral, yang kami tidak menyangka gitu dalam proses bagaimana kami terutama untuk membuat kami yakin, kita yakinkan diri bahwa ini berhasil gak sih gitu loh. Dengan latihan yang cukup singkat gitu loh. Kemudian akhirnya kami dengan Yogi pun dengan ngobrol, oke, dan dia itu cukup yakin untuk ayo kita berani untuk Yogi sebagai drum, dan kemudian dengan Mike kita obrolkan gimana, berani nggak dengan nantinya kita nanti latihan seminggu sebelum tour ini dimulai atau seminggu sebelum Synchronize Fest dimulai. Apalagi di date pertama di Jakarta adalah Synchronize yang dimana itu panggung besar gitu. Nah di saat kemudian akhirnya berlangsung dan kami melangsungkan itu, akhirnya bisa bertemu dengan Yogi, dan kemudian kami latihan selama seminggu setiap hari. Di hari pertama latihan, hari kedua itu cukup deg-degan gitu loh. Bagaimana kita bisa memainkan set 17 lagu ini yang sudah kita yakini akan kita usung dalam performa kami di tour ini gitu. Setelah 3 kali, 4 kali latihan kami menemukan sebuah keyakinan bahwa wah ini sudah mulai yakin gitu. Dan kemudian menjelang akhirnya tour dimulai, Synchronize Fest pun hari pertama pun datang. Dan kami pun dengan penuh yang namanya
bisa dibilang nekat gitu loh, nekat penuh keyakinan. Dalam seminggu Yogi berani untuk memainkan 17 lagu itu dengan sangat rapat. Dan bagi kami sendiri pengalaman sebagai band grindcore yang mungkin kalau di luar sana secara skill gitu kami mendapatkan additional drummer yang bisa memainkan AK47 sedemikian rupa yang bisa kami merasa oke, ini kami siap. Disitulah akhirnya perjalanan itu dimulai, kemudian hari kedua di Bandung, dan tetap dengan rasa dak-dikduk yang cukup luar biasa karena dengan keterbatasan waktu untuk latihan. Karena juga musicianship oleh Yogi, Mike, dan juga kami percaya bahwa selain kami dalam album itu kami percaya bahwa kami adalah mencoba bahwa kami sebagai musisi juga memiliki tanggung jawab dalam kemampuan, dalam skill, dalam apapun untuk kita performakan gitu loh. Agar kami pun bertanggung jawab terhadap apa yang kami rekam gitu. Kami merasa juga ini akan juga menjadi sebuah kelengkapan yang membuat kami merasa selain performa, selain kemampuan, tetapi kami juga memiliki sesuatu yang ingin kita sampaikan di situ. Disitulah rasa yang sangat berkesan bagi AK47 ya, bagi saya pribadi gitu juga. Dan terutama ya bisa duduk di sini menceritakan hal ini gitu, menceritakan ini kepada teman-teman. Dan pertanyaan kedua adalah kenapa saya potong, dan kebetulan juga hari ini saya juga potong dengan Megan istri saya. Ya kami, saya merasa juga mungkin saya sudah lama gondrong juga dan Kesit cukup sedih melihat bahwa tidak punya teman gondrong dan mungkin dia akan memikirkan untuk memotong gitu ya. Tetapi begini, itu seperti yang tadi saya sebut dari awal bahwa perjalanan ini tidak hanya sekadar perjalanan AK47, tapi juga adalah perjalanan spiritual bagi saya. Selain saya bisa bertemu dengan teman-teman, kemudian saya bisa meresapi, dan kemudian saya bisa merasakan bagaimana sih, dari mana sih saya berasal, dan bagaimana saya ketika di Amerika saya mulai belajar menari gitu loh, yang dimana itu muncul begitu saja ada sebuah kerinduan yang terpanggil, yang kemudian saya belajar menari dari sosial media, dari YouTube gitu, dan kemudian saya bisa mempelajari apa itu yang dilakukan oleh leluhur-leluhur kita dulu, bagaimana menari itu juga adalah bagian meditatif gitu loh. Bagaimana ketika rasa hening yang sudah kita berikan pada tubuh, kita juga ada saatnya kita menggerakkannya. Bergerak dengan sebuah gerakan-gerakan tertentu itulah juga akan memberikan energi yang baik bagi saya sebagai saya seorang Indonesia atau sebagai imigran di Amerika yang dengan tantangan-tantangan hidup yang sedemikian rupa, yang disitulah saya juga merasakan apa itu sebuah terminologi atau yang kita sebut leluhur itu. Saya merasakan kehadiran mereka yang dimana saya menemukan ada makna dalam hidup gitu. Dan kemudian di akhir pada tour gitu saya dan istri dengan Megan, saya berada di Bali dan bertemu dengan teman, kemudian saya menemukan ada waktu untuk saya bisa untuk melakukan pemulihan gitu. Pemulihan dalam diri saya pribadi, sebagai saya manusia atau juga sebagai nantinya untuk bisa nantinya akan kembali ke Amerika nanti dengan penuh energi, penuh sesuatu yang baru, sesuatu yang nantinya akan bisa saya bawa dengan perspektif baru saya terhadap Indonesia, tidak hanya dalam musik tetapi juga dalam kultural, juga dalam perspektif saya terhadap teman-teman ataupun ekosistem. Tapi juga sekali lagi
spiritualitas itu akhirnya saya temukan dan saya pun merasa bahwa hal itu adalah bagian dalam diri kita gitu yang rasa-rasanya itu perlu untuk kita perhatikan bahwa sisi spiritualitas itu sangat penting untuk kelangsungan kita sebagai manusia seutuhnya. Gitu. Oke, terima kasih. Terjawab ya Kak Indira. Wis ilang. Oke, ini mungkin pertanyaan penutup untuk semua narasumber. Bagaimana menanggapi rezim Prabowo yang akan datang? Sorry. Ora. Engkowe. Bagaimana ini agak naif tapi menurutku agak naif tapi mungkin teman-teman nanti bisa memberi penyadaran gitu. Kita mengetahui bahwa kondisi sosial kita hari ini sangat kacau gitu di Indonesia atau di internasional. Kita akan memiliki presiden baru gitu yang kita tahu track recordnya, terus kita akan mempunyai wakil presiden baru gitu yang kita tahu bagaimana dia mendapatkan posisinya gitu. Itu dalam konteks lokal gitu, dalam konteks yang lebih destruktif gitu, kerusakan alam, terus tambang, terus isu perburuan itu makin masif gitu. Itu juga mau nggak mau akan berpengaruh terhadap diri kita gitu. Terus isu internasional gitu, bagaimana Israel hari ini invasif ke negara-negara tangganya, itu mau tidak mau juga akan mempengaruhi apa yang terjadi di hidup kita gitu. Bagaimana sih teman-teman gitu melalui karyanya gitu atau melalui apa yang teman-teman lakukan tuh menjaga kewarasan kita gitu untuk tetap melakukan sesuatu yang selain menyenangkan tapi juga ini jadi ruang pembelajaran gitu. Bagaimana tetap kalau dalam belajar tetap tetak gitu untuk melakukan itu di tengah segala macam ketidakmungkinan ini gitu loh. Nah itu mungkin bisa jadi kata-kata penutup gitu di sesi ini. Silakan dari Mas Keset kayaknya. Yo, piye yo? Kene iki wis distempeli subversif yo. Kalau kemudian ada kondisi kayak gitu tuh makin menyenangkan ya sebenarnya. Karena ternyata ada lebih banyak hal yang bisa dilakukan dalam konteks karya musikalitas itu loh. Ya kalau kamu tanya kemudian apa yang aku rasakan, ya aku malah semakin bahagia karena akan ada banyak hal yang itu kemudian di depan atau hari ini yang bisa aku jadikan amunisi untuk kemudian itu diramu jadi sebuah karya dan kemudian bisa dilemparkan sebagai kritisi gitu loh. Kalau aku seperti itu gitu. Monggo Mas Greg sebagai guru YSKI yang muridnya adalah anak-anak. Saya tadi mau ada menyebut beberapa hal tapi disebut label jadi nggak jadi ini. Aduh. Mana ya? Saya juga nggak tahu sih Mas, cara ngejaga kewarasan belakangan tuh karena kayaknya makin lama makin gak waras gitu ya. Belum tahu, cuman mungkin satu yang mulai ya, bukan sudah atau sedang tapi mulai coba dipikirkan apa ya? Gak mengisolasi diri. Dalam artian kadang tuh mungkin pikiran yang kayak gitu tuh akhirnya ngebuat kita mengisolasi diri tapi jadinya lupa kalau misalnya ada yang entah itu sepemikiran, senasib sepenanggungan atau lupa kalau ada kata merawat di bahasa Indonesia tuh gitu. Merawat, entah ngerawat apapun ya, ngerawat api semangat lah, api idealisme, api kegembiraan atau bahkan sampai mungkin akhirnya coba buat masih percaya sama makna kata harapan itu aja. Gila, itu bahasa. Nggak bohong. Ya itu sih, maksudnya itu paling belakangan sih ini sih ya karena baru mulai kerja kan capeknya minta ampun ternyata ya kerja begitu tuh awalnya kerja yang isinya kayak apa perawatan gitu yang merawat atau melayani gitu-gitu kayak guru tuh capek ternyata. Terima kasih kawan-kawan.
Kayak gitu teman. Cuma belakangan itu sih kayaknya gimana caranya nggak ngisolasi diri, bisa tetap ketemu orang apapun itu, terutama orang-orang yang seenggaknya bisa niupin bara-bara gitu dan bisa juga melakukan yang sama gitu biar biar kalau kata Mas Pung mas saling jaga saking sapa lah gitu ya. Kayak gitu sih Mas. Saling sapa saling jaga ya. Mas lagi jaga dulu baru nyapa, bener juga. Kayak gitu kayak gitu. Oke, gitu sih Mas. Apa ya, menjaga kewarasan ya? Gak waras sih kayak. Kalau aku menjaga kewarasan sama kayak Greg sih. Harus ketemu banyak orang. Jujur aku semenjak kerja 9 to 5 kayak lebih sering mengisolasi diri gitu loh. Jadi kayaknya aku emang harus ketemu banyak orang. Terus mencoba hal-hal yang belum aku coba seumur hidupku kayak gitu. Terus ngeband, nonton apa musisi-musisi yang pengen aku tonton kayak gitu sih. Explore banyak tempat yang belum aku kunjungi itu aja sih. Sama tetap marah itu juga tuh. Betul. Ya, mungkin seperti halnya yang pernah kita dapat dari album Barricades Close the Street gitu ya. Setiap masa, setiap rejim akan selalu melahirkan karya yang nantinya akan tumbuh dan akan terus, bahkan mereka akan bertumbuh hingga sampai generasi-generasi berikutnya. Yang dimana nantinya pun hari ini dan dengan rezim baru nanti yang akan kita hadapi nantinya, tentu saja kita tidak cukup untuk berani bilang bahwa kita harus hadapi ini, hidup ini, tetapi memang ambil resapi apa yang ada dan itu jadikan sebuah inspirasi. Dan itu